Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, mungkin saya di bawah bisa, boleh? Karena saya nggak biasa di atas. Kenapa ketawa? Ada yang salah? Maksudnya nggak biasa di atas podium saya kalau ceramah. Kenapa ketawa? Boleh di bawah? Maaf dengan tidak mohon maaf tidak bermaksud tidak menghargai panitia, tapi saya lebih enak di bawah, lebih leluasa. Karena kalau di atas tidak leluasa. Sekali lagi, jalan-jalan ke kota Belawa, cakep. Jangan lupa beli semangka. Udah musim semangka di sini? Ya, tidak bawa semangka ini saya. Kalau ingin masuk surga, jawab salam dengan bahagia. Ibu, mau ditambah pahalanya? Mau ditambah rizkinya? Mau tambah anaknya? Yakin mau tambah anaknya? Mau tambah baju seragamnya? Beli. Kalau bapak mau ditambah istrinya? Ya, yang mau tambah rizki, mau tambah kebaikan, mau tambah rahmat, mau tambah keberkahan, kesejahteraan, tebarkan salam. Salah satu wasiat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Yasrib Madinah, apa salah satu wasiatnya adalah apa? Tebarkan salam. Karena di dalam salam ada doa, di dalam salam ada pengharapan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kehidupan yang sejahtera, selamat, rahmat, berkah terlimpah. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, man abhalu haqqan fid dunya, siapa orang yang paling seke, yang paling seke di dunia? Rasulullah menjawab, orang yang paling seke di dunia dua. Yang pertama yaitu orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersalawat, dialah yang paling seke. Makanya kalau ada yang menyebut Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat, sallu alaihi minimal. Dan yang kedua kata Rasulullah, abhalu haqqan fid dunya, orang yang paling seke di dunia adalah orang yang tidak mau menjawab salam. Kira-kira tadi ada yang seke tidak di sini? Yakin? Tapi Mak Dodong mau pak jawab salamnya. Ya Allah, mau ditambah pahalanya? Kata Nabi tak assalamualaikum lak asyrah, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lak salasun, bagi tak 30 pahala. Mau ditambah 30 pahala? Yakin? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Juta atau pahala? Kalau bisa dua-duanya. Tapi ini kan disuruh pilih. Sekali lagi, juta atau pahala? Mantap. Ini adalah pilihan orang cerdas. Kenapa? Kalau 30 juta depa manasa, betul? Belum pasti, enggak jelas. Tapi kalau 30 pahala pasti, karena Rasul yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasulullah ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita. Kalau kita kan kalau ngomong terkadang hawa nafsu yang dibawa. Makanya apa? Omongannya terkadang nyakitin orang.
terkadang betul? Biasa bohong ibu? Biasa bohong sama suami ibu? Masya Allah. Kalau bapak biasa bohong sama istri? Yang saya tanya bapak, kenapa ibu yang jawab? Masya Allah, kita berdasarkan hawa nafsu ketika berbicara, tapi kalau Rasul berdasarkan hawa nafsu maka mustahil, bullshit ketika beliau berdusta, pasti penuh dengan kebenaran. Maka dari itu kita pilih yang pasti-pasti saja. Yuk yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedongdong, buah bengkoang yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khususnya para pejabat yang sempat hadir pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya tidak sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita kolektif saja semua tanpa terkecuali. Yang hadir di sini khususnya, semoga Allah melimpahkan ridha, berkah, rahmat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur yang pertama karena kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur yang kedua, alhamdulillah kita pada malam hari ini majelis taklim Raudhatut Talibin ini memakai motonya, mohon maaf Bapak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Masuk tanggal 1 Rabiul Awal, laksanakan peringatan Maulid. Dan alhamdulillah inilah safari SDM, safari dakwah Maulid saya yang pertama kali di Belawa ini. Tepuk tangan untuk Raudhatut Talibin. Masya Allah. Besok beberapa hari yang akan datang saya ke Ambon, Maluku. Besok lagi ke kabupaten, saya lupa. Banyak sekali tapi inilah yang pertama. Masya Allah. Kenapa? Karena khususnya masyarakat di sini, jamaah Majelis Taklim Raudhatut Talibin ini adalah masyarakat yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur kita peringati hari lahirnya sosok manusia yang begitu agung, begitu mulia akhlaknya, tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disindir oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Tidak tanggung-tanggung. Dimulai dari ayat 13 dan sebanyak 31 kali Allah mengulang kalimat itu. Bukan satu kali saja, bukan dua kali saja. 31 kali Allah mengulang kalimat itu. Apa yang diulang oleh Allah sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi
dodong mopa. Ulangi. Fabi ai ala'i rabbikuma. Apa artinya? Kok tidak tahu? Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Allah kasih nikmat begitu banyak, Allah kasih rizki begitu melimpah. Maloang galung na, maloang dara, makan jalak da bola, megalak da otok, mega to bene. Ada yang megalak da bene na di sini? Oh, enggak ada. Masya Allah. Tapi apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Cek delak. Kata Allah, dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita insya Allah termasuk yang cek delak tadi, yang pandai bersyukur. Dengan syukur hidup kita akan tenang, dengan syukur hidup kita akan bahagia, dengan syukur hati kita akan lapang, dan dengan syukur insya Allah rizki kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu. Bentuk rasa syukur kita peringati hari lahirnya beliau. Mudah-mudahan jazakumullah khairul jaza, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya jamaah Masjid Raudatul Talibin, mudah-mudahan yang menyisihkan sebagian rizkinya untuk partisipasi acara maulid pada malam hari ini, mudah-mudahan diganjar, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah dan banyak. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kenapa? Karena kita ingin seperti apa yang dikatakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, man azzama maulidin nabi. Kata beliau sahabat Abu Bakar, barang siapa yang mengagungkan hari lahirnya Nabi tak, yang senang, gembira, semangat, salah satunya dengan memperingati hari lahirnya beliau, maka kata sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Amin. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amal sendiri, tania amal laketa, tania amal bene, tania amal anak-anak, tania amal indo ambo. Amal diri kita sendiri. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pun pada kesempatan ini menjadi tiket untuk bisa membuka atau masuk ke dalam surganya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama berselawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid, saya tanya dulu, kira-kira peringatan Maulid ini hukumnya wajib, sunnah, atau mubah? Peringatan Maulid seperti ini kira-kira hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Hah? Sunnah. Kata siapa? Enak aja ngomong sunnah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bapak Ibu maaf, sebetulnya peringatan maulid seperti ini, peringatan maulidnya adalah perkara yang mubah. Artinya boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Bukan satu kewajiban, bukan juga satu sunnah.
Tapi apa? Ketika di dalam peringatan Maulid ini, tadi kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kita bersalawat, kita mengingat Rasul, kita menambah keimanan dan ketakwaan kita, maka perkara yang mubah akan melahirkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebagian kelompok yang mengatakan peringatan Maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Betul, bid'ah. Tapi bid'ah menurut Imam Al-Asqalani dan Imam Suyuti ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu apa? Yang mengada-ngada, yang memang mohon maaf tidak bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau bid'ah hasanah memang tidak ada dikerjakan di zaman Rasulullah, tapi apa? Mengandung nilai kebaikan. Contoh, mushaf Al-Quran tidak ada di zaman Rasulullah. Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, ada di dalam kepala para sahabat. Tidak ada mushaf Al-Quran yang kita baca seperti sekarang berupa lembaran-lembaran. Zaman Rasulullah belum ada. Baru di zaman Utsman bin Affan baru adalah yang namanya mushaf yang seperti kita baca dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mushaf Al-Quran bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kenapa? Kalau tidak dimushafkan berupa lembaran-lembaran kertas, adanya hanya di kepala para sahabat meninggal dunia, maka Al-Quran pun akan hilang di atas muka bumi ini. Maka apa? Agar mencegah seperti itu, dibuatlah mushaf Al-Quran lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini bid'ah yang makanja. Mik, halo? Ini bid'ah, zaman Nabi tak digagah. Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah, kalau azan itu naik ke gunung azan. Kedengaran, suaranya enak, tidak ada mik. Tapi kalau zaman sekarang, para penceramah, ustadz, mengaji dan sebagainya tidak pakai mic. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Untuk syiar Islam. Begitu juga dengan peringatan Maulid adalah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kenapa? Di dalamnya mengandung nilai kebaikan. Kenapa? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak. Oh, kok sayang lagi? Bagaimana kita mau mencintai Rasul? Bagaimana kita mau rindu dengan Rasul kalau kita tidak pernah kenal Rasulullah? Kita tidak hidup di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu berlalu. Kita tidak, mohon maaf, pernah ketemu Rasulullah. Maka apa? Dengan peringatan Maulid ini minimal kita kenal sosok Rasulullah sedikit demi sedikit, sehingga dengan mengenal Rasulullah akan menambah rasa cinta kita. Kenapa? Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun akan mencintai kita. Kalau sudah dicintai oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Coba kalau tidak ada peringatan Maulid, tidak ada lagi anak-anak yang tadi seperti baca sholawat. Anak-anak zaman sekarang sudah kenal dengan yang namanya gadget HP. Betul? Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ini tantangan orang tua kita. Tidak kenal sosok Rasulnya. Makanya kalau orang dulu, ibu, jujur, ibu kalau nidurin anaknya dinyanyiin apa? Nina bobo, oh Nina bobo, itu kata anak-anak tuh. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit kebo. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi ibu-ibu zaman dulu nyanyiannya luar biasa. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang yang terakhir dan kan jarang yang hafal kan? Siapa namanya? Namanya terus Ambona?
Kayak Monro. Terus sama siapa? Tapi jujur, itu dinyanyiin nggak sama anak-anak? Iwa peye, iwa peye. Masya Allah. Bahkan nyanyinya kemana, kemana, kemana. Kata anaknya, mama mau kemana? Ya Allah. Coba kalau kita nyanyiin seperti itu. Lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Ditanya sama anaknya, siapa namanya mah? Nabi Muhammad namanya. Mamanya mah Siti Aminah ibunya. Kalau bapaknya mah Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal mah? Di Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa mah? Setelah dewasa diangkat menjadi sama siapa mah? Pak Camat kah? Pak Desa kah? Bukan. Oleh Allah yang kuasa pencipta alam mengenalkan sosok Rasulullah. Siapa ibunya, siapa bapaknya, tempat tinggalnya, yang mengutus siapa. Ini education, pendidikan kepada anak, mengenalkan figur orang yang paling hebat di dunia ini, yaitu sosok manusia yang pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Maka peringatan Maulid ini adalah sesuatu yang sangat amat baik dan memang harus dibudayakan agar kita terus menerus bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itulah salah satu hikmah dari peringatan Maulid Nabi agar bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika bertambah rasa cinta, kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Karena Rasul pun begitu cinta kepada kita. Ada satu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, kamu pilih apa? Di dalam surat Duha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apa artinya? Ya. Maka Tuhanmu akan memberikan apa saja yang membuat engkau senang. Lalu Nabi ditantang, Muhammad, kamu pilih mana? Aku akan berikan kekuasaan yang penuh. Kamu berkuasa di dunia ini dari ujung barat sampai ujung timur, utara, selatan, kamu bisa berkuasa. Atau yang kedua, kamu pilih harta yang berlimpah. Gunung mana yang engkau tunjuk, saya jadikan emas dan engkau akan kaya raya di dunia ini. Dan yang ketiga, Muhammad, kamu ingin wanita cantik yang mana? Aku pilih yang paling cantik di dunia ini agar engkau senang. Pilih mana Muhammad dari tiga perkara itu? Apa jawaban Nabi tak? Pak, cakar wudhu ke apang? Pak, kalau Bapak disuruh pilih tadi tiga perkara, Pak, harta, tahta, wanita, Bapak pilih mana? Hah? Tiga-tiganya? Masya Allah, ada yang pilih mau pilih harta, karena kalau dengan harta bisa dapat juga wanita dan tahta. Betul? Saya pilih wanita cantik. Kenapa? Kalau wanita cantik, mohon maaf, ada di samping saya. Bapak suka lihat wanita cantik, Pak? Pak, suka lihat wanita cantik? Pak, kalau melihat wanita cantik, apa yang diucapkan? Kok alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Kalau melihat yang indah-indah itu subhanallah, masya Allah. Kalau melihat wanita seksi, anak aja astagfirullahalazim, kok Bapak alhamdulillah.
Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau ada wanita cantik di samping, hidup akan semangat, nyaman, bergairah cari nafkah, maka akan bisa didapati dua-duanya juga, tiga-tiganya bahkan. Ada yang pilih tahta, kalau mohon maaf, kalau sudah punya pejabat, kalau sudah jadi jadi pejabat, punya jabatan, dia bisa berbuat apa saja. Itu kita. Tapi Nabi tak apa? La ya Rabb, tidak. Saya tidak pilih ketiga-tiganya. Lalu apa yang membuat engkau senang Muhammad? Nabi tak menjawab, la arba wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan pernah senang, aku tidak akan pernah tenang, aku tidak akan pernah ridho selama ada satu umatku, satu saja umatku nanti di nerakamu. Aku tidak akan pernah ridho ya Allah. Karena begitu cintanya dengan kita. Bahkan menurut riwayat di dalam salah satu kitab, nanti ketika Rasulullah sudah enak di surga, nyaman, diberikan tempat yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul hidupnya tidak tenang. Rasul gelisah, ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau Muhammad gelisah? Tidak nyaman, tidak tenang? Bukankah ini keindahan yang engkau inginkan? Begitu indah, begitu nyaman." Apa jawaban Rasul? Bagaimana saya akan nyaman? Bagaimana saya akan tenang? Sementara saya tidak tahu apakah ada umatku di nerakamu ya Allah. Maka Rasul pun, Rasulullah tolong izinkan aku keluar dari surga, melihat di neraka. Barangkali ada umatku yang masih tersisa di nerakamu ya Allah. Maka Rasul pun keluar. Dia bela-belain masuk neraka untuk mencari aina ummati, mana umatku, mana umatku. Kalau masih ada umatnya di situ, Rasulullah keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, begitu cintanya Rasul kepada kita. Ini belum seberapa. Yang lebih hebat Rasul cintanya kepada umatnya. Ketika Nabi syakaratul maut. Apa bahasa Bugis syakaratul maut? Apa? Madang cocok Mika? Ketika Rasulullah sedang madan syakaratul maut, dicabut nyawanya dari Indo Aje. Cocok Indo Aje? Tani Ambu Aje. Dari Indo Aje sampai lutut. Ya Rasulullah mengatakan, Jibril, Israel, beginikah sakitnya yang sakaratul maut? Kata malaikat Israel, ini yang paling lembut ya Rasul. Ini yang paling pelan ya Rasul, engkau cabut. Begini pelan, iya. Begini lembut, iya. Tapi masih rasa sakit. Ya begitulah sakaratul maut. Jadi nanti umatku begini sakitnya. Lebih dari itu hai Muhammad. Ini spesialis untuk kamu begitu lembut. Tapi umatmu lebih dari itu. Umatku lebih dari ini sakaratul mautnya Israel. Iya. Apa yang diminta Israel? Wahai, mohon maaf, yang diminta Rasul. Wahai Israel, minta kepada Allah. Apa yang kau minta wahai Muhammad? Tolong minta kepada Allah, jangan engkau limpahkan sakitnya sakaratul umatku. Limpahkan semua sakitnya umatku ketika sakaratul maut. Limpahkan saja semua kepadaku, sehingga umatku tidak merasakan lagi sakaratul maut. Cintanya Rasul kepada kita. Beliau bela-belain merasakan sakitnya sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasul begitu cinta kepada kita. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudah cintakah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu, peringatan Maulid menjadi momen kita untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama, sering-sering kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad
Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ayo sama-sama. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Bu, biasa marah-marah sama suami tak? Biasa kesel sama suami tak? Biasa kecewa sama suami tak? Ya Allah. Biasa baku bombe sama suami tak? Ya Allah. Kalau kita marah sama suami tak, kecewa sama suami tak, baper sama suami tak, Masya Allah ya Rahman ya Karim, jangan kita marahin suami tak. Jangan kita nyanyiin suami tak. Ini ada suami kecewain istri, istri kecewa sama suami. Dia bilang sama suaminya, Pak, saya kecewa sama Bapak. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau, manis yang aku hayalkan. Pengalaman semua ya Bu ya. Ini apa suara hati istri Pak? Tingginya janjimu, Masya Allah, mengalahkan langit. Manisnya janjimu, mengalahkan manisnya. Ya Allah, kecewa sama suami Bapak. Kalau begitu Bapak malah marah. Ibu apa-apaan sih? Tapi kalau kita kecewa sama suami, sholawatin biar tenang. Kebetulan suaminya namanya Pak Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam. Ahmad ya Habibi, salam. Salam. Suaminya dapat selawat begitu tenang, nggak marah. Mama dibalas sama suaminya. Kebetulan istrinya namanya Siti Taibah, dia balas, ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal. Ya Allah, anaknya ngelihat bapak ibunya selawatan, nggak mau kalah, dia selawatan. Kamarun, Kamarun. Ya Allah, jadi apa? Jadi keluarga yang gemar salawat. Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah, sidi bawang satu saja, sallallahu asyra marrah, maka Allah akan bersalawat kepada kita. Rufi'a biha asyru darajat, maka Allah akan mengangkat kita 10 derajat. Wa kufira biha asyru sayyiat,
dan Allah akan menggugurkan dari kita 10 keburukan 1 kali saja bersolawat. Makanya sering-sering bersolawat. Aktivitas apapun solawat. Ibu sambil nina bobokan solawat. Salatullah, salamullah. Sambil bikin pecel ladang solawat. Salatullah, salamullah. Alatuha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin. Kalau bikin pecel ladang sambil solawatan, maka insya Allah berkahnya solawat pecel ladang tak lebih enak. Amin. Kalau pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tambah sayang. Amin. Suami tambah cinta. Amin. Kalau tambah sayang, insya Allah tambah juga uang belanjanya. Amin. Kalau suami tambah, mohon maaf, pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Alhamdulillah. Kenapa? Berkah dari solawat. Bahkan di dalam kitab Al-Barzanji, karangan Imam Ja'far Al-Barzanji, sering tadi kita baca, Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga. Surga. Sekali lagi, ibu bapak mau masuk surga? Sudah punya tiketnya? Nah? Sudah, beli di mana? Tapi mohon maaf, berbicara surga, ada satu riwayat nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Jadi yang sudah nenek-nenek jangan harap bisa masuk surga. Ada satu riwayat nenek-nenek, kalau bilang nenek-nenek pasti matoa mito. Sipo isina, maka puru ulina, maputi manang biluatna, rambutna. Udah begitu lobet, suaranya sudah lemah, datang kepada Rasulullah, nenek-nenek. Rasul, nenek, tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Rasul bilang, kenapa nek? Doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Nabi? Maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Rasa tuh nenek-nenek. Ada di sini yang sudah nenek-nenek? Oh banyak. Jadi jangan harap masuk surga. Nenek ini protes, Rasul, walaupun sudah tua begini, saya masih rajin ibadah. Masih rajin sholat, puasa, zakat. Walaupun nenek rajin ibadah, maaf sekali nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek itu menangis. Kalau begitu Rasul, untuk apa saya ibadah sampai setua ini? Kalau memang di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek itu menangis dilihat oleh Rasulullah. Nenek itu pun dipeluk. Betul nek, umatku ketika menjadi penghuni surga, memang di surga tidak ada nenek-nenek. Kenapa? Faja'alnahunna abkara. Di dalam surat Al-Waqiah, kami menjadikan mereka penghuni surga, abkaro, perawan lagi, gadis lagi, malolo lagi. Jadi walaupun kita meninggal dalam keadaan matoa, lansia, sudah senja, ketika dengan izin Allah kita masuk surga, keadaan Allah kita akan dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Magertak lagi, Pak. Masya Allah, ibu cantik lagi, Bu. Syahrini lewat. Kenapa? Di surga tidak ada 4 perkara. Apa? Di surga tidak ada orang tua. Tadi malolo manang, usianya mohon maaf 30 sampai 35. Degaga orang tua. Yang kedua, di surga tidak ada orang sakit. Sehat semua. Beda kita hidup di dunia ini sekarang. Ada kalanya malasa, betul? Mapedi manang alele na, mapedi utu, mapedi weteng, mapedi i,
Mapedi u, mapedi cek, mapedi lek, mapedi at, hati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu, bapak, kalau sakit kita merasakan mapedi manang alelekta, itu adalah tanda kita sedang dilondri dosa-dosa kita. Karena Rasulullah mengatakan, tidaklah umatku dikasih ujian, kesulitan, kesusahan, sakit, bahkan hanya tertusuk duri saja, melainkan illa kafarallahu an sayyiatihim, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sebetulnya kalau kita sakit dilondri dosa kita. Nah kalau kita sakit jangan madareke. Ini mah kita sakit wendo ekasina mapedi ulu ulu ini salah mapedi utuku. Tapi apa? Ucapkan alhamdulillah ya Allah mapedi utuku. Kenapa? Dilondri dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, di surga tidak ada orang susah, senang semua, tidak ada orang menangis, tertawa semua, gembira semua. Beda sekarang, kita ada kalanya menangis dan tertawa. Betul? Ibu? Ibu? Biasa menangis? Siapa yang bikin nangis? Ada kalanya suami, ada kalanya anak, ada kalanya siapa saja. Ini di dunia. Dan yang ketiga, yang keempat, di surga tidak ada kematian. Kita akan hidup selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi apa? Kembali lagi, Masya Allah. Hikmah yang pertama, apa tanda cinta kita kepada Rasulullah? Dengan kita sering bersalawat. Bapak sementara Magalung, salatullah, salamun ala Tuha, insya Allah galungnya berkah, amin. Madara kah, atau pergi ke empang kah, atau pergi ke laut, iringi dengan salawat, iringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah adalah apa? Dengan kita meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika kita bisa meneladani sifat Rasulullah, maka yakinlah kita akan dikategorikan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan untuk kita. Bahkan di ayat lain, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, kepada hambaku, kalau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Akunya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita meneladani Rasulullah, maka itu jaminan kita akan mendapat tiket surganya Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi ta. Setiap umatku yang mengaku umatku, maka insya Allah akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ditanya oleh sahabat, "Mayaba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau? Maka Rasulullah menjawab, "Man atoni faqad dakhalal jannah wa man asani wa huwa ya'ba." Barang siapa yang taat kepadaku, meladani aku, maka dia akan masuk surga. Tapi yang tidak mau meneladani aku, membangkang kepadaku, maka sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Apa yang bisa kita teladani? Banyak. Tadi sudah disampaikan oleh ibu salah satu, mohon maaf yang baca Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Nabi itu sosoknya yang sangat amat pemalu. Apa bahasa Bugis tadi? Matanre sirina. Malu, pemalu sekali. Bahkan ada satu riwayat, Rasulullah sedang jalan dengan para sahabat. Tiba-tiba, mohon maaf, kan orang Arab pakai bajunya jubah. Tiba-tiba ada angin kencang
wes bablas anginnya. Menerpa Rasulullah sampai bajunya tersibak, terbuka. Betisnya Nabi tak kelihatan. Ini betis saja. Ketika betisnya kelihatan, Nabi tak langsung menunduk kepalanya, merah mukanya, menahan rasa malu. Padahal apa? Betis bukan auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki itu minasurroh ila rukbah. Dari posi sampai utuh itu auratnya laki-laki. Betis sudah bukan aurat. Tapi auratnya perempuan jami'ul badani ilal wajhi wal qafain. Menurut Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan itu adalah aurat. Maka ketika salat wajib hukumnya kita tutup. Bapak auratnya dari posi sampai utuh. Ini Nabi tak kelihatan betisnya, luar biasa, malunya luar biasa. Tapi berbicara aurat, mohon maaf, saya pernah maulid di daerah Sulawesi Barat, saya tidak sebutkan daerahnya. Itu ketika saya selesai ceramah, ada yang bilang sama saya panitia, Ustazah, di sini ada aliran. Aliran apa? Kalau sembahyang, mereka sembahyang. Iya, mereka Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, Al-Quran kitabnya. Sembahyang, tapi sembahyang lucu Ustazah. Maksudnya lucu? Mohon maaf, sembahyangnya melojo-lojo. Kalau di sini apa bahasa melojo-lojo? Hah? Oh, melojo-lojo juga. Telanjang. Melojo-lojo. Melojo-lojo, telanjang. Lalu saya penasaran. Sholat berjamaah ada? Ada mungkin Ustazah. Bayangkan kalau sholat melojo-lojo mabere jamaah. Saya tanya, apa alasan mereka sholatnya melojo-lojo? Kata mereka, Ustazah, kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Betul Mito? Ada yang di sini yang lahir sudah pakai pakaian? Tidak, melojo-lojo semua. Jadi ketika lahir dalam keadaan telanjang, maka ketika sedang menghadap Tuhan pun kita harus dalam keadaan seperti kita lahir ke dunia ini, melojo-lojo. Saya bayangkan kalau tadi ada musim pajak sama bere jamaah. Apalagi kalau ibu-ibu ikut mabere jamaah. Barisan belakang. Lalu ketika ruku Allah. Apalagi ketika sujud. Ada milonceng kelihatan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sudah salah. Sholat syaratnya harus menutup aurat. Nah laki-laki tadi kalau bapak musung pajang, mohon maaf, kita pergi Magalung dalam keadaan macarepa misarungta yang bersih hanya yang bersih hanya bajuta saja, yang bersih hanya sarungta, bajuta macarepa, musung pajang ki. Daripada kita dena musung pajang. Yang terpenting sudah tertutup antara posita sampai ututa, sudah sah musung pajang tak daripada dena musung pajang. Ini kenapa? Karena auratnya laki-laki tadi adalah minasurroh ila rukbah. Masya Allah. Ini yang harus kita tahan. Ini yang harus kita bentengi. Nah kembali lagi ke tadi kisah. Rasulullah kelihatan auratnya, kelihatan, mohon maaf, bukan auratnya, betisnya, malu luar biasa. Tapi zaman sekarang Masya Allah, perempuan yang sudah jelas-jelas aurat kelihatan. Untung ibu-ibu di sini nggak ada pakaian seksi. Cantik semua. Coba anak-anak zaman sekarang Masya Allah, perempuan minimalis. Yang di atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin bapak-bapak yang suka. Pak, suka lihat wanita seksi? Alhamdulillah. Masya Allah, ini syadidal hayai wat tawadu'. Nabi itu sangat tawadu', rendah hati, dena mabor, dena macing. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bahkan Nabi tak apa, wa yasifu na'lahu wa yarka'u sawbahu. Alena moto yang menjahit pakaiannya kalau robek. Alena moto yang perbaiki sendalnya kalau rusak. Alena moto yang meres bembe, susu dari bembe.
Susu dari bebek, bebek dari susu, susu dari bebek. Masya Allah. Tapi bapak-bapak dek, Pak, kalau sudah pulang ke rumah, udah kerjanya cuma 3M. Apa itu 3M? Pak, kalau bapak pulang dari Magalung, bapak pulang dari Madara, kerjanya cuma 3M. Apa 3M? Manre, Matindro, Menre. Maksudnya menre ke tempat tidur. Istirahat, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal apa? Rasul sebagai pemimpin negara, Rasul sebagai pemimpin umat, Rasul sebagai pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Tapi apa? Dia turun tangan sendiri dalam kehidupan rumah tangga membantu istrinya. Pak, jujur biasa Ki bantu istri tak Pak? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pak, istri tak itu adalah apa? Bidadari surga tak? Istri tak itu apa? Yang akan membuka pintu surganya Allah. Begitu juga ibu. Bu, sebaliknya laki tak adalah apa? Tiket surga dan nerakanya kita. Kalau kita ingin masuk surga, taat sama suami. Taat sama suami. Kalau kita merasa banyak salah sama suami, minta maaf sama suami. Caranya apa? Sering-sering Miki cium tangan suami tak. Biasa cium tangan suami tak? Berapa kali 1 tahun? Dua kali 1 tahun. Idul Fitri sama Idul. Itu pun hanya acting. Kenapa mau posting di media sosial? Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Cekrek, acting. Padahal apa bu? Ketika ibu khususnya dikasih uang sama suami tak, ini uang tak. Jangan hanya ambil uangnya saja, tapi ambil tangannya, tarik tangannya, cium tangan suami tak sambil baca doa. Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Hafal doanya? Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Bapak juga kasih duit, jangan hanya kasih duit. Apa? Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza min fadli rabbik. Hadza min fadli rabbik. Lalu istri menjawab, Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Cium tangan laki kita. Alhamdulillah. Maka apa? Rizki yang diberikan suami mendatangkan keberkahan. Dan yang kedua, ibu dapat pahala seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Sekarang susah cium hajar aswad bu. Mas Soli, ada hajar aswad di rumah tak? Pulang dari sini minta memang tangan laki tak bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak pak? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu apa? Mencium hajar aswad, menggugurkan dosa-dosa kita. Maka apa? Kalau merasa banyak salah sama suami, sering cium tangan suami kita. Hajar batu, aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan laki tak ma bolong, berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Jangan tersinggung yang suaminya hitam bu ya. Suami saya juga hitam. Tapi black sweet, hitam manis. Sweetnya hilang, tinggal blacknya doang. Hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Hitam-hitam juga apa? Ya Allah, bela-belain menyeberangi lautan untuk mendapatkan saya. Dari Pulau Jawa dia dapati menuju, mohon maaf, dari Pulau Sulawesi menuju Pulau Jawa. Dapat gadis Bogor, dibawa ke Pinrang. Alhamdulillah ya Allah. Pak, ada dosa sama istri tak pak? Ada. Kalau merasa banyak dosa, mau dapat pahala hajar aswad, sering-sering juga cium kening istri tercinta. Biasa cium kening istrinya pak? Ya Allah, nggak biasa. Kasihan deh istrinya.
Ada yang bilang biasa ustazah, kapan? 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu. Kenapa? Maka purmanang ulina. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini mohon maaf, Rasul kembali lagi suka sekali membantu pekerjaan istrinya. Padahal apa? Rasul seorang pemimpin, Rasul seorang presiden. Kenapa? Karena ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena tawadunya, mohon maaf, ada satu kisah, mohon maaf, Rasul bisa membuat seseorang masuk Islam walaupun beliau sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi satu kebiasaan Rasulullah, suka sekali mohon maaf memberikan makan orang tua Yahudi buta. Jadi ketika Rasul wafat, Abu Bakar datang kepada Aisyah. Aisyah, adakah satu kebiasaan daripada Rasul yang belum saya kerjakan? Kata Aisyah, ada wahai Abuya, ada bapakku. Apa? Rasul suka memberi makan orang tua di pinggir pasar, seorang wanita, orang tua Yahudi. Begitu? Iya. Besoknya Abu Bakar datang kepada nenek tersebut di pinggir pasar. Lalu dia kasih makan. Ketika dikasih makan, mohon maaf, nenek itu menolak. Kenapa nenek? Ini bukan orang yang biasanya. Kenapa? Kok Anda tahu? Karena yang biasa menyuapi saya, ini makanannya dilembutkan terlebih dahulu baru berikan kepada saya. Ini tidak. Mana orang yang biasa menyuapi saya? Abu Bakar pun menangis. Orangnya sudah meninggal wahai nenek. Kenapa meninggal? Ya sudah meninggal, dipanggil oleh Allah. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ketika disebut Muhammad Rasulullah, nenek itu pun menjerit, menangis. Ya Tuhan, kenapa nek Anda menjerit dan menangis? Ternyata yang selama ini menyuapi saya, memberi saya makan dengan kasih sayang, memberi makan saya dengan ketawaduannya, dengan kelembutannya, ternyata dialah orang yang sering saya hujat, yang sering saya hina. Ternyata setiap Rasul makanin, mohon maaf kasih suap itu nenek bilang, nak, kamu kenal Muhammad, kenapa nek? Kalau kamu ketemu Muhammad jangan dengar omongannya. Dia itu pendusta, dia itu pembohong, dia itu orang gila, dia itu buat onar. Jangan engkau dengar omongannya. Kalau kita mungkin digituin, besoknya nggak datang lagi. Tapi Rasul datang lagi besoknya, dicaci lagi, datang lagi, sampai di akhir kehidupannya ini nenek terus mencaci maki tanpa tahu bahwa yang menyuapinya dia adalah orang yang biasa dia caci, dia hina, dia maki. Maka Abu Bakar tambah menangis, meneteskan air mata, wahai nenek. Jadi yang selama ini engkau caci maki, yang selama itu pula lah menyuapi engkau dengan kasih sayang. Begitu mulianya akhlak Muhammad. Maka nenek itu pun bilang, wahai Abu Bakar, tolong bimbing saya karena kelemah lembutan dan ketawaduan Rasulullah. Saya yakin agama yang dibawa olehnya adalah agama yang benar. Bimbing saya, tuntun saya untuk masuk agamanya Muhammad. Lalu apa? Dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah sifat-sifat yang dari sebagian kecil harus kita teladani. Tawadhu, rendah hati, tidak sombong, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat zolim, malu ketika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bukti cinta kepada Rasulullah adalah apa? Yaitu meneruskan perjuangan Rasulullah dengan apa? Terus beribadah dengan semangat, dengan gigih, dengan benar-benar kita beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan segala aktivitas-aktivitas yang merupakan ketaatan kita kepada Allah. Sholat 5 waktu tak. Jangan sampai kita terlalaikan. Ajalalo subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman ya.
Subuh kesiangan. Allah sudah panggil melalui muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan. Gitu tuh kalau di Indonesia, minan naum. Tambah cakarudu. Ya bakal di Indonesia rata-rata begitu. As-salatu khairum minan naum. Jadi apa? Tambah cakarudu. Coba kalau di Arab azannya, as-salatu khairum minan naum. Bangun nih. Di Indonesia, minan naum. Apalagi yang azannya nenek-nenek. As-salatu khairum minan naum. Bukan hayya ala sholat, jadi hayya ala sholat. Digaga isin. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi kalau subuhnya bosi-bosi. Apalagi boting paru. Laba sih mesum pajang subuh. Ya Allah. Tambah deras bosinya. Tambah tarik, tambah merapat. Ya Allah, zuhur marepah, marepa aga, marepa magalung, marepa madara, marepa mabalu, marepa mapabot, marepa manna, marepa magosip. Di Bilawa marepa magosip bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim deh gaga. Yang sholat aja belum tentu diterima, apalagi yang dena musung pajang. Betul? Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang dena musung pajang. Apalagi kalau musung pajang yang berbere jamak, Masya Allah. Pak, laki-laki yang kuat, laki-laki yang hebat, laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang sholatnya di masjid memberi jamaah, tanda laki-laki soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah adalah laki-laki solehah. Terserah bapak mau jadi soleh atau solehah, tergantung. Masya Allah. Mabere jama, kenapa? Sholat mabere jama adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Rasul mengajarkan apa? Khususnya bapak-bapak untuk sholat berjamaah. Bahkan Rasul tidak segan membakar rumah tetangga masjid ketika ada sahabat Rasulullah tetangga masjid tidak ikut berjamaah, dia ingin membakar rumahnya. Kenapa? Saking perlunya mabere jamaah khususnya untuk para bapak-bapak. Mudah-mudahan masjid Raudhatut Thalibin semakin semangat untuk sholat berjamaah, makmurkan masjid. Karena bukti cinta kita kepada Rasulullah, tapi jangan cari kemakmuran dari masjid. Hidupkan masjid, tapi jangan cari kehidupan dari masjid. Betul? Setuju? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena sholat berjamaah adalah bentuk persatuan kita. Sholat jamaah kolektif. Makanya yang masih belajar sholat mabere jamaah. Yang belum bisa baca Quran, sholat mabere jamaah. Kenapa? Sholat berjamaah kolektif. Maka yang jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Yang tidak bisa baca Quran boleh jadi makmum. Yang penjudi boleh jadi makmum. Yang penjahat boleh jadi makmum. Tukang mabok boleh jadi makmum. Tipu-tipu boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak sembarangan jadi imam. Kolektif, mohon maaf selektif. Karena ada satu kampung Pak. Satu kampung. Itu mohon maaf tidak ada orang yang pergi ke tanah suci. Belum ada. Tapi ada pada tahun itu bapak-bapak pergi ke tanah suci diberangkatkan sama anaknya. Pergi ke tanah suci. Tapi sayangnya ini bapak yang ke tanah suci tidak tahu sholat. Apalagi pergi ke masjid. Alhamdulillah pulang dari tanah suci, pulang ke tanah air, haji baru itu. Ada haji baru di sini? Ada haji baru? Alhamdulillah kalau ada haji baru. Haji baru pergi ke masjid pakai baju Arab. Wah. Pakai sorban. Wah. Pakai topi haji. Pakai minyak wangi Arab. Pergi ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkam haji baru. Barakah. Kan biasa begitu Mito? Masya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wah, haji baru didorong. Pak Haji, ma berkah Pak Haji jadi imam. Wah, jadi imam ini haji baru, padahal baru belajar sholat. Dia bingung mau diterima baru belajar sholat, tidak diterima masih rilada kayak. Satu-satunya saya haji di sini. Tapi ternyata malu kepada Allah dikalahkan dengan malu kepada manusia. Dia terima itu. Jadi imam. Tapi ternyata kaki protes. Apa? Matenre-tenre. Karena matenre-tenre ketika takbir. Allahu Akbar. Kata jamaah di belakang. Oh begitu kapangan lagu di Arab. Baca mi Al-Fatihah untung bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang bilang amin. Kan makmum ngikutin imam itu? Iya, kalau imamnya makan jatuh. Kalau imamnya madodong toh makmumnya. Baca mi surat Al-Kafirun langganan si imam kalau salat maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum sudah 3 kali nih jamaah udah gelisah. Kok muter-muter di sini aja, ini haji baru. Keempat kalinya dapet nih. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Makmum di belakang bilang amin. 1 rakaat ada 2 amin. Kenapa? Karena salah-salah pilih imam, salah-salah pilih pemimpin. Makanya kalau pilih pemimpin cari tahu apa yang kita pilih. Jangan asal pilih. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ingatlah setiap pendengaran tak, mata tak, hati tak, pilihan tak kelak nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihnya dengan dasarkan serangan fajar, gula 2 liter, uang 100 ribu. Pilih itu Mi, pilih. Celaka Ki. Kenapa? Nanti bisa jadi apa kita pilih menyusahkan kita, menyengsarakan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih. Pilih pemimpin apa saja, baik pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemimpin sholat, apalagi berkaitan dengan ibadah. Kenapa? Karena itu semua sekali lagi diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, mudah-mudahan insya Allah Masjid Raudatul Talibin sekarang itu di mana-mana masjid imamnya bagus-bagus semua. Karena sudah ada yang namanya fenomena imam-imam yang muda, yang penghafal Al-Quran dan sebagainya. Inilah yang menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan Masjid Raudatul Talibin juga mudah-mudahan imamnya makanja, imamnya bagus sehingga bisa bergairah dalam sholat berjamaah, memberi semangat. Dan dengan sholat berjamaah mudah-mudahan ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu melanjutkan perjuangan Rasulullah, yaitu salah satunya syiar Islam dengan sholat berjamaah insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, karena masih ada acara selanjutnya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada yang bisa kita pulang, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita jaga hablum minallah, kita jaga hablum minan nas, sehingga kita selamat dunia akhirat insya Allah. Sebelum ditutup saya kasih dulu hadiah oleh salawat. Boleh? Salli wa sallim daiman ala ahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahana, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang sayang
orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang-sayang, orang tampan tidak Siti Aisyah cantik tetap mau, Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang disayang-sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Apalagi masjid ini masih butuh bantuan toh. Sementara pembangunan kalau bukan kita siapa lagi? Sayang disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke materu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, kalau angka bene tadi musung pajang tegas Pak. Karena tanggung jawab Bapak, sholat ibadahnya istri dan anak jadi tanggung jawab kita. Kita yang ditanya sama Allah, tegas. Jangan jadi suami yang madodong, jangan jadi suami-suami takut istri. Tegas Pak. Kalau ada istrinya Dina musung pajang, Bu sembayang. Kenapa Pak? Sembayang. Emang kalau tidak sembayang, kalau ibu tidak sembayang, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah? Saya rasa takut ibu. Ibu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Pilih sholat. Masya Allah, istri tidak sembayang nyanyiin Pak. Sayang disayang-sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Ibu, laki tadi musung pajang nyanyiin juga. Sayang disayang-sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Jangan tersinggung yang suaminya kumisan. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.